kembali bertemu dengan Ustaz ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Kita kelasnya mohon dibantu doanya. Siap. Ayahnya badahu dan sama dikiraat itu. Sebelum kita mulai proses pembelajaran, Ustaz mau cek dulu kehadiran kita. Kira-kira siapa teman yang hadir hari ini? Alhamdulillah ya. Anak-anak semuanya, sebelum kita masuk ke dalam materi kita lihat capaian pembelajaran yang ingin kita capai dari pembelajaran kita hari ini. Untuk mencapai capaian pembelajaran ini, maka ada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Baik anak-anak semuanya, kita kembali dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa? Tentang apa? Toleransi beragama. Itu hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kita yang baru, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Anak-anak Ustaz semuanya, salah satu cara ya hidup lapang dengan berbagi itu adalah tentang terkait materi zakat. Materi apa tadi? Materi zakat. Materi zakat. Oke anak-anak Ustaz semuanya, sebelum kita masuk ke materi zakat, Ustaz mau kasih pertanyaan kepada antum semuanya dulu. Oke, ketika datang bulan suci Ramadan, kira-kira gimana perasaannya semuanya? Senang. Ada yang bersedih? Tidak. Ya, kenapa senang perasaannya? Udah, kenapa senang perasaannya? Oh, kita bisa sholat tarawih. Al-Latifah, kenapa senang perasaannya datang bulan suci Ramadan? Apa? Oh, bisa main kartun. Zikri? Bisa beli takjil. Kenzi? Gimana? Kenapa senang? Bisa apa? Bisa sholat tarawih bareng sama papanya? Iya, bagus. Oke, pertanyaan Ustaz yang berikutnya. Sekarang coba kita lihat tetangga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kurang mampu, yang fakir miskin, yang terlantar. Kira-kira mereka gimana perasaannya ketika datang Lebaran? Ketika datang Idul Fitri itu gimana? Sedih. Senang. Kira-kira kenapa sedih? Karena nggak bisa beli baju. Oh, nggak bisa beli baju baru, apalagi? Bisa beli makan. Tidak bisa beli makan, apalagi? Nggak bisa pulang kampung karena nggak ada ongkos ya, apalagi? Nggak ada kue Lebaran, apalagi? Oh, nggak bisa kemana-mana, mereka bersedih datangnya akhir Ramadan atau datangnya Lebaran. Kira-kira dengan kita menengok saudara-saudara kita yang bersedih, apa yang bisa kita lakukan? Berinfak, bayar zakat, bagus, apa lagi? Berbagi, apa lagi? Memberi bantuan. Oke, anak-anak Ustaz yakin antum sudah paham ya. Dengan cara kita melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita bisa berbagi, kita bisa berinfak, bersedekah. Tadi ada yang membayar zakat. Oke, anak-anak semuanya, coba kita tengok video berikut ya terkait dengan materi kita hari ini. Silakan disaksikan video berikut. Oke, sekarang Ustaz mau minta responnya nih, mau minta tanggapannya. Kira-kira gimana nih respon antum, tanggapan antum, pendapat antum terkait dengan video pendek tadi? Siapa kira yang mau? Caca? Tidak boleh serakah, bagus. Siapa kira-kira antum nengok enggak? Pernah enggak nengok orang berzakat di sekitarnya? Pernah enggak nengok praktek zakat di sekitarnya? Oke, sebelum kita lanjut ke materi, Ustaz mau sedikit kita berbagi pengalaman apa yang pernah antum lihat di sekitarnya terkait dengan praktek zakat. Coba yang pertama Rasid. Nah. Oh ya, di dekat rumah Rasid ketika dia pergi, antum pergi ke masjid sama siapa? Oh, sama ayah. Ketika dia pergi ke masjid, sama ayah dia temu ada panitia zakat katanya tadi. Ada panitia zakat, orang antrian bayar zakat gitu. Oke, terima kasih anak-anak semuanya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, dari materi tadi, dari video yang pendek tadi,
itu benar apa yang antum dan teman-teman antum sampaikan. Pertama, ketika kita punya harta, maka kita harus keluarkan zakatnya. Kita bersyukur dengan harta yang kita miliki dengan cara berbagi. Kita tidak boleh serakah. Kita harus saling membantu, mengeluarkan sebagian harta kita untuk berzakat. Oke, anak Ustadz yakin antum sudah paham terkait dengan materi zakat ini. Baik anak-anak Ustadz semuanya, antum sudah paham ya, sudah ada pengalamannya. Dari cerita teman-teman tadi, ternyata di bulan suci Ramadan itu ada praktek zakat. Baik, sekarang coba kita lihat apa itu si zakat. Ya, zakat itu berasal dari kata zakat, yuzaki, tazkiyah, yang artinya bersih, suci, subur dan bertata. Sedangkan secara istilah, coba lebih Pak Umairah dibaca apa arti zakat secara istilah. Jelaskan caranya, nak. Zakat adalah ada tampak. Oh, gerak-gerak coba zikran. Zakat menurut istilah adalah mengeluarkan harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Oke, terima kasih Zikra. Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan kepada golongan tertentu. Jadi zakat itu bertujuan untuk membersihkan harta serta membersihkan diri. Lanjut, Oke. Orang yang membayarkan zakat itu disebut dengan muzaki. Apa nak? Muzaki. Sedangkan orang yang menerimanya disebut dengan apa? Supaya tahu. Ada yang tahu? Sebelum asnaf itu apa istilahnya? Orang yang menerima zakat disebut muzaki. Kalau yang mengeluarkan zakat disebut dengan mustahik. Apa nak? Mustahik. Mustahik zakat itu ada 8 biasanya, yang sering disebut dengan asnaf yang 8. Ayo sekarang kita saksikan. Atifah Haji, siapa saja asnaf yang 8? Coba yang pertama baca. Fakir. Apa itu fakir? Orang miskin yang tidak memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Coba yang kedua, apa udah? Orang yang memiliki penghasilan tapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan. Miskin. Dia punya pekerjaan, punya penghasilan tapi tidak cukup. Coba yang ketiga, apa lagi Kak Odi? Amil. Apa itu amil? Atau panitia zakat, orang yang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan zakat perjalanan jauh. Orang perjalanan jauh itu disebut apa nak? Musafir. Itulah asnaf yang 8 yang Allah jelaskan dalam surat apa? At-Taubah ayat 60. Ada 8 tadi ya. Ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikab, garib, musafir, dan fisabilillah. Yang ini disebut apa tadi? Asnaf yang 8. Orangnya atau disebut juga dengan mustahik zakat. Oke, anak-anak Ustaz semuanya, tadi antum sudah cerita, Ustaz, di bulan suci Ramadan anak nengok orang tadi bayar zakat ya. Ya Rasid, ternyata zakat itu ada berapa? Ada dua. Apa itu nak? Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua apa Nabila? Zakat mal. Abdi, zakat fitrah itu apa Abdi? Zakat fitrah itu tujuannya untuk membersihkan apa kira-kira Abdi? Tahu Abdi? Bantu Vio. Membersihkan apa? Harta kurang tepat apa Faid? Membersihkan diri. Jadi kalau zakat fitrah yang kita bayar di setiap bulan suci Ramadan itu adalah untuk membersihkan jiwa. Yang kedua zakat mal. Apa zakat mal kita Baby? Untuk membersihkan apa? Harta. Bagus, terima kasih. Jadi zakat itu ada
dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah tujuannya untuk membersihkan diri. Zakat mal bayarkan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah kita bayarkan setiap bulan suci Ramadan. Mulai masuk bulan suci Ramadan dan terakhirnya nanti sebelum khatib naik mimbar di hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, kira-kira apa manfaat zakat itu? Tentu zakat itu ada manfaatnya apa, Zikri? Apa yang pertama, Zikri? Apa? Bagi kira meringankan beban orang lain. Oke, baik anak-anak untuk semuanya, itu manfaat dari kita berzakat. Yang pertama tadi tunggu bentar. Yang pertama meringankan beban orang lain. Yang kedua membersihkan harta dan jiwa. Dan yang ketiga bentuk syukur atas nikmat Allah. Dan yang keempat sebagai mengasah sikap peduli terhadap sesama. Itulah anak-anak Ustaz semuanya, terkait materi kita hari ini, materi zakat. Sebelum nanti kita simpulkan, Ustaz mau kasih permainan dulu ya. Kita coba evaluasi dengan game berikut ini. Coba Ustaz minta nih masing-masing kelompok ya. Coba di sini berdua, di sini berdua. Ini yang banyak coba berempat, belakang berdua. Udah coba. Berbarisan sini anak-anak semuanya berbaris. Di sini. Nanti Anto coba. Kita lihat ya. Jawab pertanyaannya, kalau benar nanti katanya akan selamat, kalau tidak katanya akan terbenam nanti. Oke, nanti Antum caranya tengok Ustaz. Caranya tekan ya. Selesai tekan nanti Antum balik ke tempat duduknya. Ya, paham toh? Bisa kita cobakan. Silakan action. Baca soalnya anak. Ditekan. Oke. Salah ya? Oke, baik. Baik anak-anak semuanya, Antum sudah lihat gamenya, sudah lihat pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke. Sekarang coba kita simpulkan lagi apa kesimpulan dari materi kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Mori. Oke, bagus. Apabila kita memiliki harta, kita harus berzakat. Ektor. Oke, bagus. Ketika harta kita sudah sampai nisabnya, batasnya, maka kita harus keluarkan zakat kita untuk orang miskin. Bagus. Atifah Fairuz. Zakat salah satu cara untuk mendapatkan pahala. Di sini siapa? Udah. Ketika kita punya penghasilan, kita harus berzakat, mengeluarkan zakat atau sedekah. Atifah. Jangan serakah. Ada lagi? Yang di depan ada? Ada? Oke, baik anak-anak. Kak Ori. Sebagai bentuk syukur. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah antum sudah memahami materi kita hari ini, bahwa zakat itu bertujuan untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Zakat itu ada berapa tadi? Ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah untuk membersihkan diri, zakat mal untuk membersihkan harta. Zakat itu bermanfaat bagi orang lain, gunanya diantaranya adalah sebagai bentuk syukur, membantu orang lain, peduli apa lagi? Meringankan beban orang lain. Baik anak-anak semuanya, itulah materi kita hari ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah cukup? Paham semuanya? Oke, baik anak-anak semuanya. Karena antum sudah paham dan waktu kita juga sudah habis, kita cukupkan materi kita hari ini dengan sama-sama baca hamdalah.